Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farrij ala al-muslimin ya qawiyu ya matin ikfi syarrad zalimin. Pemirsa rahimakumullah, ada sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Bukan berharga bagi dirinya saja, ternyata berharga bagi Allah, berharga bagi manusia banyak, dan berharga bagi sorga. Indah kan sebetulnya? Subhanallah. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, As-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, dermawan, sesuatu yang berharga ini adalah ternyata dermawan. Dermawan itu bukan sekedar bagi dirinya, bagi orang banyak, bagi Allah, bagi sorga. Ya. Dermawan itu adalah lebih dekat kepada Allah. Qaribun minal jannah, dekat dari sorga. Qaribun minan nas, dekat dari manusia. Ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Jadi luar biasa sebetulnya kedermawanan itu. Tetapi kemudian juga disebutkan al-bakhil. Bakhil itu, kikir itu adalah ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Jadi bakhil itu adalah jauh dari Allah. Kikir itu adalah jauh dari sorga. Kan bahaya sebetulnya itu. Itu kan kehidupan abadi. Dan kikir itu adalah jauh dari manusia. Dan qaribun minan nar, dekatnya adalah dengan neraka. Itu musibah sebetulnya. Jadi sifat-sifat mulia itu memang menjadi dorongan bagi umat Islam. Banyak mulai zaman Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat itu adalah mereka pada dermawan. Ya. Dan kita melihat dalam kehidupan sekarang, umat Islam kadang memberi takjil misalnya, itu berbondong-bondong, itu banyak itu. Dan rutin, sesuai dengan kemampuannya di tingkat kampung itu sampai ada penjadwalan, itu luar biasa itu. Memfasilitasi kebaikan menuju sorga itu, si Allah. Ya, titian menuju sorga dibangun oleh takjil-takjil yang diberikan itu. Subhanallah, kan luar biasa. Jumatan juga ada orang bersedekah. Itu kan hanya unik memang ini. Ini dalam Islam kayak gitu. Islam itu selalu membuat acara-acara yang sifatnya bersedekah kepada orang. Itu menyenangkan. Dan menyenangkan itu Allah senang. Betul Allah senang. Coba pernah ada satu kisah sebetulnya. Pada zamannya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan Musa kalimullah. Musa yang berbincang-bincang dengan Allah. Ya memang berbincang-bincang dengan Allah Nabi Musa itu. Pernah umatnya Nabi Musa itu sambat kepada Nabi Musa bilang begini. Nabi Musa, panjenengan ini kan biasa, ya bisa matur, bisa menyampaikan kepada Allah. Tolong saya doakan. Kehidupan saya ini kan selalu mengalami kehidupan sulit. Tolong doakan supaya kehidupan saya ini adalah menjadi kehidupan yang lebih baik, yang lebih sukses, yang lebih membahagiakan. Tidak usah panjang-panjang, cukup 1 tahun saja. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah atas permintaan itu. Ya Allah, ini adalah hamba-Mu. Ya Allah, memohon kepada Engkau, ya Allah, supaya diberi kehidupan yang lebih baik. Yang sebelumnya kehidupan sulit, diberilah kehidupan yang lebih baik. Walaupun hanya 1 tahun. Nah, yang perlu dilihat ternyata orang ini adalah orang yang suka bersedekah. Orang yang suka menyenangkan orang lain. Ya, selalu bersedekah begitu. Terus setelah 1 tahun, dilihat sama Nabi Musa. Lah orang ini kok terus? Ya, kehidupannya adalah kehidupan yang membahagiakan. Terus semakin lama juga, ya tetap saja. Tentu saja Nabi Musa kemudian menjadi terheran-heran. Kenapa kok bisa seperti itu? Wong yang saya doakan dan yang dia minta itu adalah cukup 1 tahun saja gitu. Dia matur kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Karim,
Yang dia minta dan yang aku sampaikan itu adalah dia ingin mendapatkan ya kehidupan yang lebih baik, yang sukses itu hanya 1 tahun. Kenapa lebih 1 tahun kok masih terus dia mendapatkan kehidupan yang baik itu? Allah kemudian menjawab, iya Musa. Orang itu kan suka membuat orang lain senang. Ketika diberi rezeki oleh Allah, orang lain disenangkan. Ya. Lebih suka membuat orang lain senang. Karena dia suka membuat orang lain senang, ya aku pasti suka. Wong namanya aku suka, ya tak biarin aja. Kalau kita misalnya terjadi dialog seperti itu, ya, karena dia ya menyenangkan orang lain, kan aku juga suka. Karena aku suka, ya tak biarkan saja dia terus. Ini pemirsa rahimakumullah. Jadi jelas sebetulnya orang menyenangkan orang lain itu Allah itu senang. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kita Allah yang sudah maha kaya raya itu bisa menjadi senang? Ya caranya senang itu senangkan orang lain. Sama seperti pertanyaan bagaimana Allah itu bisa tersenyum? Ya Allah, ya Rasul bagaimana Allah itu bisa tersenyum? Ya, Rasul Muhammad SAW menjawab, kalau kamu ingin membuat Allah itu tersenyum, ya buatlah ibumu tersenyum, gitu. Jadi ada cara-cara sebetulnya yang sangat praktis dan itu sebetulnya dalam. Ya, ada lagi misalnya baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu misalnya baca Al-Quran biasanya baca dengan ustadz atau baca sendiri, tadarusan bersama, gitu. Tapi ada orang yang ingin membaca Al-Quran di hadapannya Allah. Lo bisa apa enggak di zaman sekarang membaca Al-Quran di hadapan Allah? Orang yang membaca Al-Quran di hadapan Allah itu adalah orang yang membaca bacaan Al-Quran di dalam sholat. Pemirsa rahimakumullah. Ya inilah sebetulnya betapa Islam itu adalah memiliki ajaran yang sangat menarik sekali. Dan ajaran kembali kepada masalah kedermawanan. Kedermawanan itu adalah dipuja oleh seluruh kehidupan, oleh seluruh manusia. Kita ingin hidup ini tidak berjalan sendiri egois, kemudian tanpa memperhatikan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Oh, kok bagi orang lain? Tidak, sebetulnya utamanya adalah bagi diri sendiri. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah, kesempurnaan, kemuliaan bagi hidup kita. Dan semua yang kita lakukan ini adalah menjadi bagian titian jalan terindah menuju surga. Semoga Allah memberikan keberkahan itu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.